Assalamualaikum semua. Terus belajar dan upgrade skill. Kali ini saya akan mempraktekkan dengan pemasangan bed bordir pada sebuah baju, dengan maksud teman-teman agar mendapatkan atau saya sama-sama belajar bagaimana cara yang terbaik dalam pemasangan bed bordir pada sebuah pakaian. Untuk cara yang saya lakukan biasanya seperti ini. Dengan pertama kita jahit di area paling tepi dari sebuah bed. Dijahit di bagian tepi dari sebuah bed. Untuk bentuk yang persegi panjang, tepinya yaitu yang berwarna kuning. Untuk yang segitiga itu yang berwarna putih. Dengan cara selanjutnya yaitu memperpendek langkah jahitan. Jadi jahit kita setel pendek langkah dari jahitan tersebut. Jangan terlalu lebar jarak dari langkah jahitan tersebut, karena akan mempengaruhi bentuk dan kerapian dari sebuah pemasangan bed. Setelah dirasa sudah pas dengan sesuai apa yang kita inginkan, langsung saja kita jahit dengan pelan-pelan. Harus diingat di tepi bagian dari bed yang untuk persegi panjang, yang berwarna kuning itu yang paling tepi. Jahitnya cukup mudah kalau dilakukan berulang-ulang. Maksudnya kalau kita sudah sering memasang bed bordir seperti ini, pasti menjahit seperti ini akan mengalami kemudahan. Kalau untuk yang pertama pasti agak sulit. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus alias berulang-ulang, pasti akan mempraktekannya dengan mudah. Untuk manfaat dari penjahitan bed ini, yang di tepi itu akan menghasilkan jahitan yang rapi, pemasangan bed bordir yang hasilnya rapi. Menjahitnya kalau menjahitnya kita agak di tengah itu lebih mudah, tetapi hasilnya pemasangan bed bordirnya itu kurang bagus, karena kalau kita menjahitnya tidak di tepi bed bordir, agak ke tengah, itu kan cukup mudah. Langsung kita tarik, menjahit sesuai dengan bentuk bednya. Kalau tidak di tepi itu cukup mudah, tetapi hasilnya dari pemasangan penjahitan bed itu kurang rapi. Setelah itu kita teruskan penjahitan bed yang segitiga di area lengan sebelah kiri. Kita menggunakan kapur jahit untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan. Sudah kita beri kapur jahit, langsung kita pelan-pelan menjahitnya. Terserah diawali dari yang bawah ataupun dari yang atas. Untuk saya ini, saya awali dari penjahitan tepi yang bawah. Tepi yang bawah kita awali
dengan syarat seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dijahit di paling tepi atau dinamakan garis tepinya bed. Untuk yang segitiga ini, garis tepinya bed itu warnanya putih. Kalau untuk yang persegi panjang tadi itu warnanya kuning. Kita jahit dengan pelan-pelan, kita posisikan mana yang sudah kita tandai dengan kapur jahit, kita paskan, jangan terlalu terburu-buru. Kita harus menjahitnya dengan penuh kesabaran. Itu pasti akan menghasilkan jahitan yang rapi. Untuk model bed segitiga dan persegi panjang ini termasuk bentuk yang sangat lumrah, dan untuk dijahitnya itu agak mudah. Kalau ada bed yang bentuknya itu banyak tikungannya, itu menjahitnya kita agak kesulitan. Untuk model bed berdiri seperti ini itu cukup mudah untuk kita memasangnya, karena bednya itu bordir, dan bednya itu kan kaku, tidak lemes seperti bed jadul zaman dahulu. Kalau bed zaman dahulu itu biasanya cuma kain di sablon, lalu diberi garis tepinya sesuai bed, lalu kita memasangnya. Model bed seperti itu cukup sulit kita memasangnya, karena kainnya itu tidak kaku alias tidak ada lapisannya. Tetapi ada juga yang tempo dulu, bed tempo dulu itu kain di sablon, lalu kainnya itu diberi kain kapas pakai lem. Terus sudah itu pinggirnya di grill alias seperti obras yang paling halus. Hasilnya grill itu lebih halus daripada obras dan kecil-kecil. Itu biasanya untuk pinggiran dari sebuah bed alma mater ataupun bed organisasi apapun itu. Itu bed jadul tempo dulu, tetapi kalau kainnya itu dilapisi dengan kain kapas pakai lem, itu kita juga cukup mudah dalam pemasangannya. Yang sulit itu kita memasang bed yang cuma kain di sablon, itu kita agak sulit dalam pemasangannya. Tetapi kalau kita lakukan terus-menerus pasti akan mudah. Seperti itu hasilnya yang segitiga. Lah kita raba dengan jari seperti itu kan, di paling tepi, jadi tidak ada area yang menyingkap. Kalau kita menjahitnya di tepi dari sebuah bed atau di garis tepinya, emang agak sulit untuk pemula, tetapi kalau dilakukan terus-menerus pasti akan mudah. Seperti itu hasilnya penjahitan bed yang kita jahit dengan baik dan benar. Jadinya kalau dicuci bed yang seperti ini itu hasilnya tetap bagus. Kalau penjahitannya itu di tepi dari sebuah bed, di garis tepinya bed. Kalau dicuci itu dikucek ataupun gimana, itu bednya itu tidak ada yang menyingkap, karena kita menjahitnya sesuai alur alias sesuai ril dalam bed tersebut. Kalau kita menjahitnya agak ke dalam, tidak di garis tepinya bed, itu kita menjahitnya memang mudah, memasangnya juga mudah. Tetapi
hasilnya kurang rapi. Maksudnya kurang rapi itu gimana? Seperti dalam video tadi, kalau kita raba dengan tangan pasti akan menyingkap di tepinya bed, itu pasti akan menyingkap sedikit karena menjahitnya itu tidak di tepian bed, di garis tepinya bed ataupun di relnya bed untuk dijahit. Berarti kita menjahitnya harus sesuai dengan relnya di garis tepinya bed itu. Pasti kita akan mendapatkan pemasangan bed dengan rapi dan bagus. Seperti itu trik yang saya lakukan selama saya menjalani penjahitan sampai saat ini. Yang pertama syaratnya, langkah jahitnya kita perpendek alias jangan terlalu lebar. Langkah jahitnya jangan terlalu lebar, ya jangan terlalu rapet. Kalau rapet ya juga tidak bagus. Kita ambil tengah-tengahnya, jaraknya minta ambil tengah-tengahnya, penjahitannya hasilnya akan bagus. Terus syarat yang kedua yaitu menjahitnya di garis tepi bed, perlu digaris bawahi. Menjahitnya di tepi garis bed itu akan pengaruh sekali hasil dari pemasangan bed bordir. Perlu diingat, untuk pemasangan bed seperti ini itu cukup mudah bila kita lakukan terus menerus. Maksudnya terus menerus ya kita sering mendapat orderan menjahit baju yang seragam sekolah ataupun seragam apa itu, pastinya ada bednya. Nah, seiring dengan seringnya kita menjahit bed itu, pastinya kita akan menemukan teori yang bagus gimana memasang bed. Salah satunya saya menampilkannya di dalam video ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Saling berbagi ilmu tentang seputar dunia jahit. Seperti itu bed yang nama si pemilik dari baju jas tersebut. Kita lihat hasilnya dari belakang bagus. Model seperti ini kita pasang bednya dahulu karena model jas itu kan berpuring. Berarti sebelum kita pasang puring, kita jahit bednya dahulu. Seperti ini penampakannya kalau sudah jadi di sebuah baju. Alhamdulillah cukup bagus dan cukup rapi. Semoga video ini bermanfaat kepada semua teman-teman yang menyaksikannya. Kita lihat, kita lebih seksama, kita berdekat videonya seperti itu. Hasil akhir dari penjahitan bed bordir. Terima kasih telah menyaksikan.